Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai dengan ayat ke-25, yang artinya adalah, biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku beri kekayaan yang melimpah serta anak-anak yang bersamanya, dan aku berikan kelapangan hidup seluas-luasnya. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambah nikmatnya. Tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan, maka celakalah dia. Bagaimana mungkin dia bisa menetapkan? Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana mungkin dia bisa menetapkan? Kemudian dia merenung dan memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling dan menyombongkan dirinya. Tiba-tiba dia mengatakan, Al-Quran itu hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu. Ia hanyalah perkataan manusia. Maka kelak aku akan memasukkan ke dalam neraka Sakor. Dan tahukah kamu apa itu Sakor? Sakor tidak meninggalkan dan tidak membiarkan yang menghanguskan kulit manusia. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Muddatsir ini ayat 11 dan seterusnya mengkisahkan tentang kisah seseorang yang sangat dicela dalam Al-Quran. Jadi satu-satunya orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Siapa dia? Al-Walid ibnu Mughirah, ayahanda daripada Khalid ibnu Walid Syaifullah. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah azza wa jal, kisah yang akan kita bawakan dalam surah Al-Muddatsir ayat 11 sampai terakhir, kisahnya adalah seperti ini. Jadi suatu ketika Al-Walid ini datang kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian dia bertanya soal Nabi SAW dan Al-Quran yang turun kepada Rasul. Maka Abu Bakar pun kemudian menghidangkannya, kemudian membacakan beberapa ayat Al-Quran. Karena Al-Walid ini seorang penyair pujangga, sehingga dia memuji, tertarik ingin mendengarkan Al-Quran langsung dari Nabi SAW. Maka setelah mendatangi Abu Bakar, mendengar beberapa ayat dan juga surat yang dibacakan Abu Bakar, maka Al-Walid makin tertarik. Akhirnya dia datang kepada Rasul, yang ketika itu kebetulan memang orang-orang Quraisy sangat berhajat kepada Al-Walid untuk dijadikan delegasi menghadap Rasul, supaya Rasul menghentikan dakwahnya. Berangkatlah Al-Walid ibn Mughirah ini kepada Nabi SAW. Kemudian setelah ketemu, kata Al-Walid ibn Mughirah, aku sudah mendengar ceritamu wahai Muhammad, bahwa engkau membodoh-bodohkan Tuhan mereka, bahwa engkau memecah belah persatuan mereka, bahwa engkau mencaci maki agama mereka, Tuhan mereka. Kata Al-Walid, ya Muhammad, in kunta turidu malan jama'na min amwalina. Kalau engkau ingin harta wahai Muhammad, kami kumpulkan harta-harta kami, kami serahkan harta-harta kami kepada anda, sehingga anda menjadi orang yang paling kaya, tapi berhenti berdakwah. Wa in kunta turidu malikan malaknak. Tapi kalau engkau ingin jadi raja, jadi pemimpin, maka kami siap menjadi rakyatmu, dan kau menjadi pemimpin kami, asal tinggalkan dakwahmu. Wa in kunta turidu imra'atan jawaznaka bi ajmali fatati Quraisy. Tapi kalau karena engkau ingin seorang wanita yang cantik, kami pilihkan, kita seleksi wanita-wanita cantik, kemudian kami nikahkan kepada anda, asal berhenti dakwahmu. Wa in kunta majnunan alajnak. Kalau engkau memang gila, kami carikan dokternya. Pokoknya Al-Walid menawarkan terus kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya Rasul SAW mengatakan, sudah bicaramu wahai Walid, kata Rasul. Naam, iya sudah. Sekarang giliranku. Maka Nabi SAW mulai menjawab tentang apa yang dikatakan Al-Walid kepada Rasul. Dengan apa? Dengan wahyu. Nabi menjawab dengan Al-Quran. Kata Nabi SAW, beliau membacakan surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilu minarrahmanirrahim. Kitabun fusilat ayatuhu Qur'anan Arabiyan liqaumi ya'lamun. Basira wa naziran fa'arada aksarahum fahum la yasma'un.
sampai kepada firman Allah Azza wa Jal, fa in aradu fakul anzartukum sa'iqatan misla sa'iqati adin wa samud. Maka Nabi SAW membacakan surah Fusilat ini. Hamim, Al-Quran ini diturunkan dari Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan, bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, yang membawa berita gembira dan peringatan. Tetapi kebanyakan mereka berpaling serta tidak mendengarkan. Sampai kepada ayat, jika mereka berpaling wahai Muhammad, katakan, aku telah memperingatkan kalian akan bencana petir yang sangat besar seperti petir yang pernah menimpa kaum Ad dan kaum Samud. Ketika dia baca ayat ini, Al-Walid bangkit dan mengatakan, hasbuka, hasbuka ya Muhammad, cukup, cukup wahai Muhammad. Lah setelah itu kemudian Al-Walid berpaling dari Rasul SAW, kemudian mendatangi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini sudah nunggu. Kata orang-orang Quraisy, ya Al-Walid, kau sudah datang kepada si Muhammad itu, apa hasilnya? Bagaimana tawarannya? Diterima atau tidak? Apakah dia masih terus melancarkan dakwanya atau berhenti? Kata Al-Walid ibn Mughirah, dia mengatakan, wa ma za'akul, apa yang harus aku katakan kepada kalian ini? Fa wallahi ma fikum rajulun a'lam bil ash'ari minni wala a'lam bi rid'izin wala bi qadisatin minni wala bi as'aril jin. Kata Al-Walid ibn Mughirah, demi Allah, tidak ada di tengah-tengah kalian orang yang lebih memahami syair Arab dibandingkan diriku. Tidak juga mengetahui tentang rajas dan kasidahnya mengungguli diriku. Sampai kepada syair-syair jin aku pun tahu, katanya Al-Walid. Kemudian dia mengatakan, wallahi, demi Allah, yang aku dengar dari ucapan Muhammad itu sama sekali tidak ada yang masuk dalam kategori ini. Dia bukan syair, bukan rajasi, bukan kasidah, bukan syair jin. Fa wallahi, demi Allah, dia bersumpah kembali. Demi Allah, apa yang diucapkan si Muhammad itu, maksudnya dari Al-Quran itu, sesuatu yang sangat manis, memiliki kenikmatan saat mendengarnya. Bagian atasnya berbuah, sementara bagian bawahnya begitu subur. Perkataannya begitu tinggi dan tidak ada yang mengunggulinya, serta menghantam apapun yang ada di bawahnya. Ini kebenaran yang diucapkan Al-Walid ini. Dia malah memuji Rasul. Ketika Al-Walid justru memuji Al-Quran dan juga ajaran Rasul, apa kata orang-orang musyrik yang mendengarnya? Al-Walid sudah terpengaruh dengan si Muhammad. Jangan-jangan Al-Walid ini sudah masuk Islam dia. Lalu Al-Walid pun kemudian pergi meninggalkan orang-orang Quraisy. Seandainya ketika itu teman-teman, Al-Walid masuk Islam, satu Quraisy masuk Islam. Kenapa? Karena Al-Walid itu tokoh sentral. Yang kedua, dia adalah orang yang paling kaya. Dia bisa berdakwah dengan kekayaannya dan ucapannya didengar masalahnya. Tetapi hidayah itu milik Allah Azza wa Jalla. Orang-orang Quraisy berbisik satu dengan yang lainnya. Gimana Al-Walid ini? Begini-begini. Rupanya datanglah Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid ini kan satu kabilah, Bani Makhzum. Kata Abu Jahal, biar si Walid itu saya yang urus, katanya. Kenapa dia bisa mengucapkan perkataan seperti itu? Akhirnya kemudian Abu Jahal pun mendatangi rumahnya Al-Walid. Dengan muka yang masam, dihidangkan makanan, tidak dimakan. Dikasih minum, tidak diminum. Kemudian seolah-olah wajahnya musam. Kata Al-Walid, ya Abul Hakam, maksudnya Abu Jahal, ada apa dengan kamu? Suruh makan, tidak mau makan. Suruh minum, tidak mau minum. Wajahmu pun musam, ada apa? Maka Abu Jahal mengatakan, ya Walid, engkau tahu posisi engkau di hadapan kaum ini. Kau ini seorang pemimpin. Dan aku mendengar kaummu wahai Al-Walid, mereka sudah mengumpulkan harta-harta mereka untuk diberikan kepadamu. Karena engkau telah datang kepada Abu Bakar dan juga Muhammad, kemudian engkau makan dari makanan keduanya. Padahal engkau tahu bahwa mereka sudah diboikot selama 3 tahun lamanya. Kenapa kau tega makan di rumah Abu Bakar dan juga di rumah Muhammad? Sehingga kaummu ini menganggap engkau ini orang miskin dan mereka mengumpulkan harta untuk diberikan kepadamu. Mendengar ini, marah Al-Walid. Orang paling kaya digituin. Bangkit dia, berdiri, mengatakan, hei Abul Hakam, apa kamu tahu ada orang yang paling kaya di Quraisy kecuali aku? Buat apa mereka mengumpulkan harta kemudian diberikan kepadaku? Kata Abul Hakam, begitulah kaummu kepadamu. Mereka hanya menghendaki agar ucapanmu dicabut, kemudian kau mengucapkan sesuatu kebalikan dari apa yang telah kau ucapkan.
Akhirnya kemudian kata Al-Walid, kalau begitu kumpulkan semua orang-orang Quraisy. Maka berangkatlah Al-Walid dengan Abu Jahal. Kemudian orang-orang sudah berkumpul di sekitar haram. Maka mulailah kemudian Al-Walid berceramah. Apa isi ceramahnya? Kata Al-Walid di hadapan orang-orang Quraisy, apa yang harus aku katakan kepada Muhammad? Jika aku katakan dia gila, kalian tahu orang gila seperti apa. Jika aku katakan dia seorang penyihir, kalian tahu penyihir seperti apa. Jika aku katakan dia seorang penyair, kalian juga tahu siapa penyair itu. Jika aku katakan begini, begitu, begini, begitu, pokoknya panjang lebar. Masih juga Al-Walid itu ketika itu mengucapkan kalimat hak tentang Nabi SAW. Sampai Abu Jahal ini bingung, dia tidak tahu harus berbuat apa. Akhirnya kemudian Al-Walid pun pergi meninggalkan orang-orang yang sedang kebingungan dengan ucapannya. Di tengah perjalanan baru Al-Walid dia berpikir. Disinilah cerita dimulai dalam Al-Quran ini, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Zarni wa man khalaqtu wahida. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Aku berikan kekayaan yang melimpah. Bayangkan, kekayaan Al-Walid terbentang dari Mekah sampai ke Taif. Itu semua kekayaan Al-Walid. Wa banina syuhuda. Anak-anaknya banyak. Ada yang mengatakan 16 orang anaknya Al-Walid. Semua orang sukses. Wa mahattu lahu tamhida. Dan aku pun berikan kelapangan seluas-luasnya, mudah untuk mencari rizki. Summa yatma'u an azid. Udah kaya masih juga kurang. Maka Allah mengatakan, kalla innahu kana li ayatina anida. Tidak mungkin kutambah lagi nikmatnya karena dia telah menentang ayat-ayat kami Al-Quran. Saurhikuhu sa'uda. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. Innahu fakkara wa qaddar. Dari sini mulainya. Jadi habis ceramah, Al-Walid ini kemudian dia pulang. Di tengah jalan dia berpikir, apa yang tadi saya ucapkan? Mulai dia ketakutan. Ketakutan kalau jabatannya akan hilang, pengaruhnya akan hilang sehingga orang-orang akan meninggalkannya. Innahu fakkara wa qaddar. Sesungguhnya dia memikirkan dan menetapkan. Fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Seolah-olah kalau seandainya kita masuk ke dalam lubuk hati Al-Walid, Al-Walid ini kebingungan. Kalau saya katakan Muhammad gila, dia kan tidak gila. Kalau saya katakan Muhammad ia penyair, dia bukan penyair. Kalau saya katakan Muhammad ini begini, dia kan tidak begitu-begitu. Bingung dia, bingung Al-Walid selama perjalanan itu. Makanya summa kutila kaifa qaddar summa nazar. Sekali-kali celakalah bagaimana dia bisa menetapkan. Kemudian dia mulai merenung. Sambil jalan itu Al-Walid melihat ke atas, melihat ke samping, melihat ke bawah, seperti orang linglung, kebingungan. Summa abasa wa basar. Mulailah wajahnya masam, cemberut. Ketika Al-Walid sudah hampir sampai di rumahnya, dia berpikir lagi. Akhirnya dia balik lagi ke kaumnya, karena khawatir jabatannya hilang, pengaruhnya hilang. Karena bagaimanapun ucapannya sangat membela Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian dia naik lagi ke atas mimbar. Kemudian dia mengatakan, faqala in haza illa sihrun yu'sar, in haza ila qaulul basar. Oh iya, memang Muhammad itu kalau dikatakan gila, dia tidak gila. Kalau dikatakan tukang sihir, dia bukan tukang sihir. Kalau dikatakan begini-begini, dia bukan begini dan begitu. Tetapi dia mengatakan, in haza illa sihrun yu'sar. Quran yang dibawanya, maksudnya yang dibawa Nabi SAW adalah mantra-mantra impor dari luar katanya. Alasannya apa? Karena orang yang masuk Islam itu kan, biasanya kalau suaminya masuk Islam, istrinya tidak, maka akan dicerai, bercerai, berpisah. Sehingga seolah-olah ditasbih dengan sihir. Karena siapapun yang masuk ke agama Rasul pasti akan bercerai-berai. Jadi Quran itu adalah mantra-mantra impor dari luar katanya. In haza ila qaulul basar. Dan Quran itu ucapan manusia, bukan dari Allah. Subhanallah. Bayangkan, padahal hidayah sudah masuk ke hatinya Al-Walid. Dia membenarkan apa yang diucapkan Nabi SAW. Tetapi karena takut ditinggalkan manusia, akhirnya dia pun menanggalkan hidayahnya. Dari sini Allah katakan, sauslihi sakor. Kelak aku akan memasukkan dia ke neraka sakor. Wa ma adraka ma sakor. Dan tahukah kamu itu neraka sakor?
La tubqi wa la tazar. Neraka itu tidak meninggalkan satu daging pun, satu tulang pun, kecuali akan dibakarnya. Lawahatul lil bashar, dan akan menghanguskan kulit manusia. Kaidah ahli tafsir mengatakan, siapapun yang dicela dalam Al-Quran, maka dia akan berakhir dengan su'ul khotimah. Siapapun manusia dicela dalam Al-Quran, maka akan berakhir dengan su'ul khotimah. Makanya salah satu Al-Walid bin Mughirah dicela dalam Al-Quran, bahkan satu-satunya yang dicela dalam Al-Quran. Sampai begitu banyak ayat yang ditunjukkan kepada Al-Walid ibn Mughirah ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, maka dari kisah Al-Walid ibn Mughirah ini berharganya sebuah hidayah untuk kita pertahankan. Karena Al-Walid ini sama kondisinya dengan Abu Jahal. Sebenarnya teman-teman, Abu Jahal itu tidak mengingkari apa yang dibawa Nabi SAW secara mutlak, tidak. Karena suatu ketika Abu Jahal ini pernah berbincang-bincang dengan Akhnas bin Shuraik As-Saqafi. Jadi ada seseorang yang namanya Akhnas ibn Shuraik As-Saqafi. Dia datang ke rumah Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kata Akhnas ini, "Ya Aba Jahlin, kita cuman berdua di rumah ini. Aku ingin bertanya, bagaimana pendapatmu tentang si Muhammad itu?" Maka Abu Jahal tiba-tiba memuji Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Akhnas, kau sudah tahu orang itu tidak pernah berdusta. Dan apa yang diucapkannya itu sebuah kebenaran. Masalahnya wahai Akhnas, antara aku dengan dia itu kan beda kabilah." Karena Abu Jahal itu dari kabilah Bani Makhzum, sementara Nabi SAW dan juga Abu Thalib dari kabilah Abdi Manaf. Beda kabilah, walaupun sama-sama Quraisy. Sementara kami Bani Makhzum itu bersaing dengan Bani Abdi Manaf untuk mengambil hati orang-orang Quraisy. Apabila Bani Abdi Manaf mereka ngasih sumbangan, kami juga ngasih sumbangan. Kalau mereka mencalonkan pemimpin, kami juga calonkan pemimpin. Kalau mereka ingin memberi makan jemaah haji, kami juga kasih makan jemaah haji. Pokoknya apapun yang mereka lakukan, kami lakukan. Sehingga kami setara dengan Bani Abdi Manaf. Tiba-tiba Abdi Manaf ngomong kepada kami bahwa di kabilahnya ada yang diutus menjadi nabi. Mana imbang? Apakah kami juga akan mengatakan kami punya nabi? Nabi dari mana? Sebab itulah kami kalah bersaing, kata Abu Jahal. Wahai Akhnas, seandainya mereka tidak mengatakan lana nabi walastum nabi, kami mempunyai nabi dan kalian tidak mempunyai nabi, tentu Abu Jahal mendapat hidayah. Dari sini menunjukkan salah satu yang menghalangi hidayah itu karena takabur, kesombongan. Jadi inilah kenapa Abu Jahal tidak masuk Islam. Bukan tidak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran. Dia memuji Nabi SAW, tapi karena hasad dan takaburnya dia, akhirnya dia tidak masuk Islam. Itu saja sebenarnya masalah dunia. Makanya ikhwatal iman, penting kalau kita bicara tentang hidayah. Terlampau banyak orang-orang yang sudah tahu tentang hidayah tetapi tidak mendapatkan hidayah itu. Betapa banyak kita lihat orang-orang Islam ketika keluar dari Islam dia menjelek-jelekkan agama Islam. Na'udzubillah min zalik. Makanya kenapa doa Nabi SAW yang diajarkan kepada kita, yang pertama kali kita minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wat taqwa wal afafa wal ghina. Pertama hidayah dulu, baru ketakwaan, baru kehormatan, baru terakhir kekayaan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.